Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah topik yang super esensial buat kelangsungan hidup sebuah perusahaan, yaitu integrasi antara ERP dan supply chain management. Biar gampang dibayangin, coba deh anggap bisnis kalian itu layaknya sebuah anatomi tubuh manusia yang hidup dan bernapas. Sama kayak tubuh kita yang butuh otak buat mikir dan pembuluh darah buat ngalirin nutrisi, nah perusahaan juga butuh sistem pusat untuk memproses informasi dan jaringan luas yang ngehubungin mereka sama dunia luar. Menarik banget kan? Yuk kita lihat gimana sistem kompleks ini bisa kerja bareng. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngelewatin 5 tahapan utama. Kita mulai dari The Corporate Brain, Understanding ERP, terus lanjut ke The Business Veins, SCM, habis itu kita bahas Why Must They Unite, masuk ke System and Model Mapping, dan terakhir kita lihat Tangible Value of Integration-nya. 5 langkah ini benar-benar krusial buat kalian yang pengen ngoptimalin efisiensi perusahaan secara menyeluruh. Oke, kita masuk ke bagian pertama, The Corporate Brain, Understanding ERP. Mari kita bedah si otak dari perusahaan ini. Kalian pasti udah sering dengar Enterprise Resource Planning atau ERP. Pada dasarnya adalah pusat pemrosesan informasi internal perusahaan. Kalian bisa sebut ini sebagai satu sumber kebenaran atau single source of truth. Bayangin aja, semua data, mulai dari keuangan, manufaktur, SDM, sampai penjualan, yang tadinya misah-misah di divisinya masing-masing, sekarang disatuin di satu wadah besar. Jadi, ERP ini ngancurin tembok-tembok pemisah atau data silo tadi. Hasilnya, seluruh tubuh perusahaan tahu persis apa yang lagi terjadi detik itu juga. Udah nggak ada lagi tuh cerita miskomunikasi antar divisi. Ada satu kutipan menarik nih dari materi kita yang pas banget menggambarin ini. ERP bertindak sebagai saraf pusat internal yang mengordinasikan transaksi keuangan, pembelian, dan inventaris di dalam perusahaan. Jadi persis kayak sistem saraf di tubuh kita yang mastiin jantung berdetak dan paru-paru napas barengan tanpa kita sadari. Nah, ERP ini mastiin semua organ internal perusahaan kalian berfungsi dengan super harmonis dan pastinya otomatis. Lanjut ke bagian kedua, The Business Veins. SCM. Sekarang kita geser dari otak internal menuju ke anggota tubuh dan sistem peredaran darah yang langsung berinteraksi sama dunia fisik di luar sana. Inilah yang kita kenal dengan Supply Chain Management atau SCM. Kalau ERP itu bagian yang mikir, nah SCM ini bagian yang bertindak. SCM adalah koordinasi sistematis buat semua aliran, baik itu material, informasi, maupun keuangan. Tujuan utamanya simpel tapi menantang banget. Nekan total biaya operasional serendah mungkin, tapi di saat yang sama bikin pelanggan sepuas mungkin. SCM ini fokusnya 100% di eksekusi. Mastiin produk tersedia tepat waktu, akurat, dan bisa ngerespon dinamika pasar global dengan sangat cepat. Coba bayangin gimana aliran material ini secara fisik jalan ngelewatin pembuluh darah bisnis kalian. Dari hulu ke hilir. Semuanya bermula dari supplier yang ngirim bahan baku, terus masuk ke proses manufacturing, lanjut disimpan di warehousing. Dari gudang, barangnya masuk ke tahap distribution, disebar ke titik-titik retail, sampai akhirnya mendarat di tangan customer. Rantai fisik yang panjang banget ini harus benar-benar jalan mulus tanpa hambatan. Kalau nggak, operasional bisa macet total. Masuk ke bagian ketiga, Why Must They Unite? Kenapa sih dua raksasa ini harus banget disatuin? Pertanyaan besarnya, kenapa ERP butuh SCM? Ini mungkin kedengaran sepele, tapi punya sistem internal yang canggih gila-gilaan sekalipun sama sekali nggak ngejamin kesuksesan loh. Logikanya gini, otak sehebat apapun bakal terisolasi dan nggak ada gunanya kalau dia nggak punya anggota tubuh buat digerakin kan? Sebaliknya, anggota tubuh juga bakal gerak ngawur tanpa kendali dari otak. Jadi, perusahaan bisa gagal total kalau operasional internalnya nggak nyambung sama ekosistem dunia nyatanya. Kunci utamanya ada di seberapa cepat proses itu bisa jalan. Sinergi yang kuat antara ERP dan SCM ini menghubungkan efisiensi internal perusahaan langsung sama mitra eksternal kayak pemasok dan distributor kalian. Tanpa jembatan penghubung ini, siklus pasokan pasti bakal tersendat gara-gara birokrasi informasi yang lambat. Tapi, begitu si otak dan pembuluh darah ini connect, misalnya lewat otomatisasi sistem gudang, siklus pasokan bakal melesat jauh lebih cepat. Manfaat dari nyatuin otak dan anggota tubuh ini benar-benar transformatif banget buat perusahaan. Pertama, siklus pasokan jadi jauh lebih cepat karena datanya bergerak secara real time. Kedua, biaya operasional jadi super efisien, soalnya kita bisa mangkas stok berlebih yang cuma menuhin gudang. Ketiga, kita dapat visibilitas end-to-end yang transparan banget, dari pabrik pemasok ujung sana sampai ke tangan pelanggan. Semuanya ini otomatis nyiptain kolaborasi yang solid sama mitra bisnis. Dan ujung-ujungnya, jelas ngedongkrak daya saing perusahaan kalian di pasar ke level yang sama sekali baru. Sekarang kita masuk ke bagian 4, System and Module Mapping. Yuk kita gali lebih dalam gimana integrasi fungsional ini bekerja secara teknis.
Dari pemetaan ini, kelihatan jelas gimana modul-modul di dalam sistem saraf ERP ngasih instruksi fisik ke jaringan SCM. Misalnya, material management. Modul yang mengatur inventaris ini secara langsung ngejaga akurasi stok bahan baku, dan bahkan bisa otomatis micu pemesanan ulang ke pemasok. Terus ada production planning, yang tugasnya nyingkronin kapasitas mesin pabrik sama pesanan yang benar-benar ada di pasar. Abis itu ada sales and distribution. Pas pesanan masuk, sistem ini yang mastiin barang dikirim tepat waktu dan jumlahnya pas, atau yang sering kita sebut on time in full. Dan jangan lupa, financial accounting. Modul ini ngasih kontrol penuh terhadap total biaya pelayanan di sepanjang rantai pasok. Benar-benar saling melengkapi kan? Dan sampailah kita di bagian kelima, Tangible Value of Integration. Mari kita bahas, apa sih dampak nyatanya buat operasional sehari-hari? Nah, poin krusialnya tuh di sini. Kalau bisnis kalian punya anatomi yang sehat dan terintegrasi penuh, ini dia kemenangan operasional yang bakal langsung kerasa. 1. Visibilitas stok real time. Ini mutlak banget buat nyegah penumpukan barang yang boros biaya atau malah kehabisan barang yang bisa ngerusak reputasi. 2. Alur kerjanya serba otomatis. Begitu sistem ngedeteksi stok mulai menipis, dia langsung bikin permintaan pembelian ke vendor, tanpa perlu nunggu disuruh orang. 3. Peramalan permintaannya jadi super presisi, karena dasarnya itu data real dari ERP, bukan cuma tebak-tebakan atau insting semata. Efisiensi, otomatisasi, dan akurasi tinggi inilah yang jadi nyawa buat keberlanjutan bisnis jangka panjang. Sebagai penutup pembahasan kita, saya pengen ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungan. Mengingat betapa krusialnya koneksi antara otak internal dan ekosistem eksternal tadi, seberapa siap sih sistem bisnis kalian saat ini buat ngerespons perubahan pasar secara real-time dan berkelanjutan? Apakah ERP dan SCM di perusahaan kalian udah benar-benar nyambung layaknya satu tubuh yang sehat? Coba deh dievaluasi lagi. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.